Tidak semua senyum mampu menyembunyikan luka, dan tidak semua kesedihan terlihat oleh mata. Di balik wajah yang murung, mungkin ada perjuangan yang sedang dipikul sendirian. Di saat itulah, kepedulian menjadi kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Yang sudah saya tulis belum? Ya. Kamu kelas? Kamu kan kelas? Kalau aku belum kawan. Selalu seperti ini. Ngomong siapa yang ngomong? Kalau kau cuma kali pada nama dia nih. Jangan-jangan makalahnya belum siap ya? Kok? Tumben. Hei Adriani, kamu diam aja. Biasanya kamu heboh dalam kelas. Ya kalau komplain, Kamu yakin, tapi kok kamu bilang mulu? ya kamu kelas mungkin bikin capek saja. Kalau capek jangan dipendam sendiri. Siapa tahu kan bisa bantu kamu. Makasih ya, apa jangan-jangan tugas kuliah terlalu banyak ya? Atau jangan-jangan makalah kelompoknya belum selesai ya? Enggak kok. Kalian sudah print tugas belum? Sudah semalam. Adriani, tugasmu udah siap? Belum siap. Kenapa? Printer rusak? Kalau mau nanti aku mau naik fotokopi kalau udah selesai kelas. Tidak bisa saya. Jangan bilang kamu lupa ya mengerjakan tugasnya. Aku sudah mengerjakannya, kamu belum bisa menjawab. Ya sudah deh, nanti saja dipikirkan. Hei Adriani, kamu kenapa? Diam-diam aja. Apa Kita datang tuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Siapa yang nggak hadir hari ini? Mana Sinta? Izin Izin Bu, urus KTM. Oh, urus KTM. Bulan sakit Bu. Siapa? Bulan sakit Bu. Bulan sakit. Iya Bu. Ya udah yuk, kita masuk pembelajaran kita hari ini ya. Iya. Nah, sekarang kita belajar tentang pendidikan karakter. Nah, khususnya itu karakter peduli. Bu, peduli itu apakah sama dengan kasihan? Pertanyaan yang bagus, nakku. Peduli itu bukan hanya merasa kasihan, tetapi juga mau memahami dan saling membantu. Berarti peduli itu harus diwujudkan dengan tindakan ya Bu? Benar sekali, Sera. Kepedulian yang hanya berhenti pada kata-kata tidak akan memberikan perubahan. Bu, apakah tindakan kecil juga termasuk kepedulian? Tentu, menyapa teman yang sedih, membantu teman yang kesulitan memahami materi, atau sekedar mendengarkan cerita seseorang juga merupakan bentuk kepedulian kok. Kadang-kadang seseorang tidak membutuhkan solusi yang besar, mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau hadir dan saling memahami. Nah, sudah jam istirahat, nanti kita lanjut jam berikutnya ya anak-anak. Istirahat. Caranya, iya. Kita ngapain ya hari ini? Kita duduk-duduk aja di sini, ngomong-ngomong. Ayo. Duduk aja. Aja waktu Kak. Kan bangsa ada yang aneh nggak sama Adriani? Iya Kak. Aku juga merasa gitu. Mungkin dia sedang punya masalah keluarga atau mungkin masalah ekonomi. Tapi kalau dia tidak bercerita bagaimana kita tahu ya kan? Justru karena itu kita harus peka teman-teman. Bagaimana kalau kita tanya aja langsung ke Adriani, dia ada masalah apa? Boleh, setuju. Tapi menurut aku sih ya, gimana kalau berdua sama Alex kita nggak mungkin rame-rame ya kan? Kalau rame-rame gini pasti Adriani nggak mau ya kan cerita bareng-bareng. Dia kan suka kan kalau cerita itu berdua bareng. Ya, boleh. Gimana Les? Setuju. Gimana kalau itu buat sama Adriani aja Les? Halo Adriani. Dulu Les, ambil kursimu. Sini kau, biasa sini. Ya, jadi. Hei Adriani,
Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa kok cerita ke kita berdua. Ya apa-apa kok ini. Kamu yakin nggak apa-apa? Aku tidak memaksa, tapi kalau tidak mau kamu menghadapinya itu sendirian. Sebenarnya aku sedang sakit dari beberapa minggu yang lalu. Ibumu emangnya sakit apa, Tiani? Harus berobat rutin. Jadi kebutuhan beliau juga belum terpenuhi. Jadi itu alasan mengerjakan tugas. Iya, aku juga belum menyiapkan beberapa tugas modul dan kepala kita. Takutnya nanti aku dikira jadi sesuai yang kita jauh. Tidak, Adriani. Bantuan itu berarti kamu dikatakan lemah. Ya sudah, kalau begitu kami keluar sebentar dulu ya. Kamu nggak ikut keluar, kita harus sini aja. Yes. Jadi gini teman-teman, tadi aku sama Alex sudah ceritanya sama Adriani di dalam. Tadi kami cerita kalau nggak salah kan itu Adriani lagi ada masalah keluarga, ibunya lagi sakit. Jadi makanya dia lagi nggak mood mungkin masuk kelas hari ini. Karena juga kebetulan di tugas materi pembelajaran yang ibu kita masuk, tugas dia belum selesai, belum print tugas, jadi dia takut. Jadi ini dia nggak mood gitu gara-gara belum print tugas, ditambah lagi ibunya masuk rumah sakit, nggak ada biaya, gitu teman-teman. Jadi gimana menurut kalian solusinya ini? Gimana kalau kita bantu Adrian? Boleh nggak? Boleh nggak? Itu kita bersama. Kapan kalian di sini? Biasa tetap angkringan. Angkringan apa? Ayo, udah mau masuk ini ibu kita. Kami sekali. Adriani nggak Datang. Iya. Kebetulan kamu udah datang. Bagaimana kita ceritain tentang masalah Adriani? Adriani itu masalah. Jadi gini, tadi Adriani masuk pagi, mukanya kelihatan murung gitu. Jadi kita nggak tahu dia ada masalah apa. Jadi kita sepakat teman-teman semua pas dia istirahat tadi kita tanya ke dia, Adriani kamu ada masalah apa? Dia bilang dia ada masalah keluarga, ibunya lagi sakit dan kebetulan juga tugasnya belum di print sama dia soalnya nggak ada biaya rumah sakit tidak dipenuhi, biaya tugas juga tidak bisa dipenuhi sama dia. Jadi makanya dia kelihatan dulu gitu, dan mungkin dia terlalu banyak pikirkan gimana gitu solusinya. Jadi bagaimana kalau kita bantu dulu? Iya, dari teman-teman juga udah sepakat kok mau. Iya, aku tadi kan dari BEM urus KTM, jadi sekarang aku dari pas kita kan ada di kita. Jadi gimana kalau kita kasih sesuai kesepakatan itu sama aja. Kita kasih teman-teman mau berapa sama sih ngeprint tugasnya kita. Ya, saya setuju. Selain nggak keberatan kan? Enggak kok. Jadi teman-teman kita harus masih. Ya kalau menurut aku sih lebih ke ibunya dulu, baru itu tugasnya gitu. Ibunya oke. Terus tapi kita harus bilang cuma masalah siapa yang kasih? Boleh. Nanti kasih. Terus untuk ini kita kasih supaya print selanjutnya atau tugas selanjutnya dulu ini aku kasih ya nak ini pokoknya uang kasih kata kalau saya oke Adriani itu datang. Hai Adriani. Dari mana dong? Dari kamar mandi aja tadi sebentar. kok murung sih Adriani, emangnya kamu punya masalah apa? Apa kok? Jangan bilang apa-apa, teman-teman kamu jadi bilang aja. Ya tadi kan mereka udah cerita sama aku, kali kamu sakit, dan jadi kamu kamu kenapa gak cerita sama aku? Apa nanti tamunya kalian semuanya? Tidak, Adriani. Kita kan teman di sini, kita kan saudara di kelas. Kita adalah
kebiasaan keluarga. Anda kan sebentar. Ya, tadi kami udah buat ketika kami ada uang, kami kumpulin tadi, beres. Jadi ini nggak banyak ya. Serius? Kalian serius? Iya, ini dari hati kami yang paling dalam. Ini untuk biaya berobat ibu kamu ya nak. Makasih ya guys. Dan itu tugas kamu jangan khawatir, kamu juga ada di sini. Ini untuk pengerjaan tugas kamu. Semoga besok kamu udah bisa ngumpulin tugas kamu dan tugas kamu selesai semua. Makasih ya Tugas kamu harus selesai. Kalian baik kali. Ibu kita halo. Coba. Siang Bu. Siang. Cinta, kamu dari mana aja? Kok baru datang? Iya Bu, saya tadi ke bank untuk ngurus KTM Bu. Oh, ngurus KTM. Udah siap KTM-nya tadi? Sudah Bu. Oke deh. Nah, hari ini apa aja pelajaran yang kalian dapat? Tentang kepedulian Bu. Kepedulian. Iya Bu. Kalian sudah melakukan kepedulian itu? Sudah Bu. Kepedulian apa? Kepedulian terhadap teman Bu. Oh, jadi kalian sudah melakukannya? Sudah Bu. Nah, kepedulian apa aja coba yang sudah kalian lakukan? Kami peduli dengan teman kami Bu. Tadi Adriani mempunyai sedikit masalah, lalu kami sudah peduli dan membantunya. Kamu kenapa Adriani? Mama saya sedang sakit Bu, jadi saya tidak punya dana untuk membayar tugas-tugas saya. Oh, jadi orang ini tadi sudah membantu kamu? Sudah Bu, mereka sangat baik dan memberikan beberapa uang dari mereka saya. Oh, baik kali orang ini semua ya. Iya. Jadi apa kesimpulan pada hari pembelajaran hari ini yang kalian dapat? Saya belajar bahwa bantuan kecil bisa berarti besar bagi orang lain. Saya belajar hari ini Bu untuk lebih peka terhadap orang lain Bu. Kalau saya Bu, saya belajar tidak terburu-buru untuk menilai seseorang. Saya belajar bahwa kata-kata tidak bisa melukai hati orang lain. Kalau saya Bu, saya belajar bahwa ketika saya punya masalah, saya tidak sendirian. Ya nakku, dan itulah esensi pendidikan karakter yang sesungguhnya ya nak. Iya.